Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Budrianto. Saya akan mengajar mata kuliah International Public Diplomacy untuk 1 semester ke depan. Dalam pertemuan perdana kita kali ini, saya akan overview mengenai apa yang akan kita bahas dalam 14 kali pertemuan ke depan dan mengapa mata kuliah ini diajarkan di LSPR. Oke, yang pertama adalah mengenai mengapa mata kuliah ini penting. International Public Diplomacy adalah subjek yang sedang naik daun sebagai area studi. Perlu kita ketahui bahwa mata kuliah ini banyak dikembangkan baik di jurusan ilmu komunikasi maupun di bidang ilmu hubungan internasional. Dan sebagai praktek, public diplomasi juga sudah menjadi hal yang umum digunakan oleh Kementerian Luar Negeri di berbagai negara untuk mencapai tujuan nasionalnya atau kepentingan nasionalnya atau tujuan dari kebijakan luar negerinya. Berbeda dengan tradisional diplomasi atau diplomasi pada umumnya yang secara formal menunjuk perwakilan untuk menegosiasikan kepentingan nasionalnya dengan elit di negara lain, public diplomasi mengutamakan atau menempatkan publik sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan diplomasi. Ketika sebuah negara memiliki tujuan yang ingin dicapai dan itu hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan negara lain, maka yang dikedepankan adalah bagaimana membentuk opini publik sehingga ada lingkungan yang mendukung untuk sebuah kebijakan bisa dilaksanakan. Dan di era globalisasi serta digitalisasi saat ini, international public diplomasi semakin penting untuk dikaji. Karena ketika sebuah kebijakan atau negosiasi yang dilakukan oleh para elit negara, baik itu presiden maupun tingkat kementerian maupun tingkat kepala daerah, maka tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan dari publik. Publik langsung merasakan apa yang mereka putuskan dalam diplomasi yang mereka lakukan. Untuk itu, diplomasi harus mengembangkan ranah baru, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab terhadap konstituennya. Siapa mereka? Mereka adalah rakyat mereka sendiri dan juga rakyat di mana kita bekerja sama dengan negara tersebut. Oke, mungkin itu sekedar overview. Nanti kita akan ke depan membahas lebih lanjut. Akan ada 14 pertemuan yang masing-masing pertemuan akan memiliki tema yang khusus. Setelah pertemuan ini atau minggu depan, kita akan membahas terkait dengan apa itu public diplomasi. Tapi untuk mengerti apa itu public diplomasi, maka yang terpenting adalah kita harus menjembatani. Kita harus mengerti dulu apa itu diplomasi dan bagaimana dilaksanakan dari masa ke masa dan bagaimana dia menjadi instrumen yang umum dalam kerjasama internasional. Yang kedua adalah mengenai sejarah. Sejarah ini penting untuk mengetahui perkembangan. Tidak hanya perkembangan praktek public diplomasi, tetapi juga perkembangan studi public diplomasi. Jadi ada dua itu yang akan dibahas dalam perkembangan dan sejarah public diplomasi. Yang ketiga adalah mengenai key concept. Key concept ini ada dua yang paling utama, yaitu adalah mengenai soft power dan yang kedua adalah mengenai nation branding.
Dua konsep ini sangat inti dan saling berkaitan dengan public diplomasi. Yang selanjutnya adalah instrumen dalam public diplomasi. Instrumen apa yang digunakan dalam public diplomasi? Biasanya orang mengenal dengan cultural diplomasi. Yang kedua adalah mengenai educational. Biasanya pertukaran pelajar, kemudian pemberian beasiswa dan sebagainya itu akan dibahas juga. Selanjutnya adalah sport public diplomasi. Selanjutnya, sebelum online session atau review sebelum UTS, saya juga akan membahas terkait dengan perkembangan public diplomasi di Indonesia. Nah, setelah UTS saya akan membahas konsep the new public diplomacy. Apa itu the new public diplomacy? Apa konteks yang membuat dia menggunakan kata new? Itu biasanya adalah peralihan dari abad ke-20 ke abad ke-21. Faktor-faktor yang membuat perkembangan ini adalah salah satunya peristiwa 9/11. Jadi the war on terrorism menjadi salah satu faktor. Yang kedua adalah digitalisasi. Banyak yang menyebut dan overlap antara public diplomasi dengan digital diplomasi. Jadi perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi informasi itu menjadikan public diplomasi harus diperbaharui perspektifnya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan diplomasi di era digital. Tapi sebelum itu kita juga harus mengenal bagaimana public diplomasi dipraktekkan di era broadcasting misalnya, atau di era printed media. Jadi sejarah media sangat penting untuk kita ketahui dalam pembahasan public diplomasi sebelum masuk ke era digital. Apa yang menjadi ciri khas dari era digital itu juga akan penting kita bahas ke depannya. Yang terakhir adalah terkait dengan peran aktor transnasional dalam public diplomasi. Jadi public diplomasi sesuai karakternya, dia tidak hanya dimonopoli oleh representasi resmi dari negara, dia juga melibatkan aktor non-negara. Nah, aktor non-negara yang sifatnya transnasional ini penting untuk dilibatkan, bukan hanya untuk menyusun programnya, tapi juga menjembatani antara aspirasi dari aktor di nasional, aspirasi rakyat di tingkat nasional, dan bagaimana dia terjembatani dalam implementasi di tingkat internasionalnya. Selanjutnya kita juga akan cari waktu yang tepat untuk bisa memberikan kepada student mengenai first hand experience di bidang public diplomasi. Untuk itu mungkin akan ada visit study atau juga public lecture. Dan targetnya biasanya Kementerian Luar Negeri, karena dia punya direktorat khusus untuk menangani public diplomasi. Yang kedua adalah di ASEAN Sekretariat yang menangani terkait dengan sosial cultural diplomasi. Di akhir sesi saya akan memberikan kesempatan kepada students untuk membuat kajian atau membuat deskripsi paling tidak mengenai praktek diplomasi di berbagai negara dengan isu-isu spesifik, dan mungkin ini akan menjadi tugas kelompok. Karena ini adalah tugas kelompok, maka bisa dikerjakan sebelumnya, tapi tentu saja dengan memperhatikan berbagai konsep teori dan praktek dari masa ke masa yang saya berikan di materi sebelumnya. Untuk penilaian, sebagaimana umumnya di LSPR, 10% dari total nilai dari evaluasi yang akan saya berikan adalah dari absensi. Yang kedua,
Untuk UTS hanya diberikan porsi 25%, dan yang cukup besar adalah di tugas, yaitu 30%. Dan yang lebih besar lagi adalah di UAS dengan porsi 35%. Jadi pastikan semua tugas dikerjakan dan maksimalkan ujian yang diberikan. Selanjutnya saya juga akan memberikan clue bagaimana evaluasi itu dijalankan. Yang pertama adalah bahwa partisipasi aktif itu akan mempermudah saya untuk mengenali student mana yang kelihatan memiliki effort yang lebih dibandingkan yang lain, dan itu akan menjadi pertimbangan dalam memberikan nilai tugas. Ada beberapa yang memiliki kelebihan dalam menulis, tapi ada beberapa yang saya rasa akan memiliki kelebihan dalam presentasi. Maka dua faktor ini akan saya pertimbangkan dalam memberikan nilai tugas, karena sekali lagi tadi 30% untuk nilai tugas. Oke, sejumlah referensi sudah saya berikan, di listnya ada di slide yang akan saya berikan nanti, dan bahan-bahannya juga sudah dikumpulkan dan bisa diakses oleh student. Beberapa pengamat penting dalam public diplomasi itu juga perlu diperhatikan, karena kalian juga bisa melihat public lecture di YouTube atau sumber-sumber lain seperti jurnal dan buku-buku yang mereka telah produksi. Di antaranya ada Cornelio Viola yang juga cukup concern terhadap digital diplomasi. Kemudian juga ada Ilan Manor, itu juga concern ke public diplomasi dan digital diplomasi. Kemudian ada Philip Seib, itu juga digital diplomasi. Kemudian ada James Payment, ada Nicholas J. Kuhl. Kemudian ada beberapa yang cukup spesifik dan otoritatif sampai sekarang untuk membahas terkait dengan soft power, yaitu Joseph Nye. Selanjutnya juga ada beberapa ilmuwan penting yang cukup terkenal dalam membahas terkait dengan nation branding, seperti Simon Anholt. Beberapa nama ini cukup penting untuk diperhatikan dan kalian bisa mencari sumber-sumbernya di internet, walaupun ada beberapa buku dan jurnal yang sudah saya berikan dalam list. Baik, mungkin sekian untuk overview mengenai mata kuliah International Public Diplomacy kali ini, dan tugas saya akan berikan melalui ketua kelas. Pastikan untuk dikerjakan karena itu juga mempengaruhi nilai dan kehadiran kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.